lanjutkan kajian kita sesi ketiga hari ini, kitab Ayyuhal Walad, di pertemuan yang keempat. Halaman 5, linia paling bawah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian sendiri. Qabla, sebelum antuhasabu, dihisab, dihitung, diinterogasi di hadapan Allah SWT di hari kiamat nanti. Wazinu, dan timbanglah a'malakum, amal-amal kalian sendiri, qabla antuzanu, sebelum ditimbang di hadapan Allah SWT. Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab di hadapan Allah. Timbanglah semua amal kalian sebelum ditimbang di hadapan Allah di pengadilan Allah. Kalimat ini ada dua. Kalau versi kitab ini menurut Imam Ghazali dia termasuk hadis. Tapi menurut penelitian ulama kontemporer ini bukan hadis Nabi, tapi ini ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira ucapan Sayyidina Umar pacar ada disebut hadis Nabi. Bisa, tapi namanya hadis mauquf. Jadi jangan cukup cuma di hadis. Hadis itu banyak jenisnya. Ya. Maka kalaupun mau disebut hadis, hadis ini adalah hadis mauquf. Maksud hadis mauquf, hadis yang riwayatnya terhenti pada level sahabat. Jadi sebenarnya ini ucapan sahabat yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah tidak? Karena apa? Sahabat itu murid Nabi. Biasanya omongan murid tak jauh dari omongan gurunya. Maka tidak salah disebut hadis. Cuma lebih jelas disebutnya hadis mauquf. Jelas ya? Jadi boleh ini disebut hadis Nabi, tapi hadisnya hadis mauquf. Atau disebut ini sebagai ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini nasihat yang luar biasa. Dan Umar mengamalkan kalimat ini. Maka Umar itu setiap sahabat Nabi datang ke dia menghadap ketika beliau jadi khalifah, dia nanya, apa yang kamu dengar tentang aku yang tak bagus? Tolong nasihatin, marayaku Umar, sampaikan yang tidak bagus, yang sampai ke telinga kamu tentang aku. Maka saat itu ada sahabat Nabi datang menemui Umar bin Khattab ketika Umar sudah jadi khalifah. Nah, sahabat tadi ngomong, karena Umar memang minta nasihat. Puji sahabat itu, saya lupa namanya. Sampai berita kepada aku bahwa kau tuh kalau makan lauknya lebih dari semacam. Lauknya lebih dari semacam. Dan kita rata-rata mah itu. Ada pindang, ada sambal, ada lalap, lah tiga kan? Ada iwak masih, ada pedonya belum. Sambal itu kadang-kadang 2 macam, 3 macam. Itu bagi Umar nggak level. Nah, sampai berita itu kepada sahabat tadi. Dan beliau menegur Umar. Alhamdulillah kata Umar, itulah aku tinggalkan. Mulai aku tahu itu tidak benar, maka sejak saat itu aku makan cuma 1 macam lauk saja. Setiap kali makan cuma satu macam makanan, 1 macam lauk. Jadi dalam pandangan Umar, ketika makan itu lauknya beragam-ragam, itu sudah dianggap berlebihan. Sudah bukan zuhud lagi. Bayangkan ya. Dan Umar cuma punya 1 baju. Sehingga beliau pernah telat sholat Jumat, karena zaman dulu yang namanya khalifah itu pasti dia pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama. Dialah khalifah, dialah raja, dialah juga imam sholat dan khatib di masjid pemerintah, di Masjid Nabawi saat itu. Maka beliau pernah telat sholat Jumat, jamaah nunggu, sahabat yang lain nunggu. Ternyata Umar ngeringin bajunya dulu, karena baju beliau cuma sikok, tampalannya ada 12. Khalifah, raja kaum muslimin, Amirul Mukminin, bajunya cuma sikok. Karena beliau tidak ingin, apa rasionya? Beliau tidak ingin jatahnya di akhirat nanti berkurang karena beliau menikmati kehidupan di dunia. Karena kebaikan kita tuh kan balasannya sudah diterima sejak di dunia. Tapi kalau kita hanya puas dengan balasan di dunia, di akhirat kaki berkurang itu. Bahkan bisa habis. Nah, beliau tidak ingin. Jadi biarlah dia sarau di dunia, biar di akhirat nanti full balasan kebaikan. Nah, kita tidak sampai itu mikir. Ini hadis ini yang diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menghisap dirinya sendiri. Sehingga beliau sampai ngomong seandainya ada binatang yang mati dengan
terzolimi, teraniaya. Umar khawatir di akhir kaki Umar yang ditanya. Apalagi sampai ada rakyat yang tersakiti. Itu pikiran beliau luar biasa kan. Ketika beliau meninggal dunia, yang memandikan jenazah beliau itu melihat di pundak beliau itu banyak bekas lecet, bekam-bekam bekas kapangan itu. Pas ditanya kenapa? Karena beliau sering memikul karung gandum untuk diantarkan ke rakyat muslim. Walaupun dia punya pengawal, tapi dia yang memikul gandum tadi, bantuan tadi, tidak pakai pengawal. Karena dia merasa bertanggung jawab terhadap rakyat. Maka kalau ada sekop di orang kelaparan, Umar khawatir. Dia yang kena tanya di akhirat lagi. Dia bahkan bertanggung jawab. Ya. Karena beliau ngamalkan kalimat ini. Jadi ini dahsyat luar biasa ini. Ini hadis untuk pemimpin ini. Ya. Lagi kupon berarti. Iya benar. Dia keliling terus. Kalau bahasa Pak Jokowi itu apa? Belusukan. Itu cara Umar. Tapi tidak bawa kamera. Belusukannya udah bawa kamera. Kalau belusukan kita kan ada niat lain. Kita lanjut. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man zanna, barang siapa menyangka, menduga, mengira, meyakini. Zanna itu bisa menduga, mengira, meyakini. Annahu, bahwasanya dia, bidunil jahdi, tanpa kesungguhan, tanpa sungguh-sungguh, berarti mudah-mudah baik, kena dia tuh ongkang-ongkang kaki baik, santai-santai baik. Bidunil jahdi itu tanpa kesungguhan, yasilu akan sampai apa? Sampai kepada keinginannya, hajatnya, cita-citanya. Kalau hajat kita seorang hamba ini apa? Pengen dekat dengan Allah. Tapi bidunil jahdi. Apa dunil jahdi tadi? Santai saja. Tak sungguh-sungguh. Ya, ongkang-ongkang kaki, sembahyang tidak, puasa tidak, nak masuk surga. Fahuwa mutamannin, kata Sayyidina Ali. Fahuwa mutamannin, maka dia adalah orang yang mutamannin apa? Berhayal, penghayal. Mutamannin itu apa? Penghayal, berhayal. Ya, berangan-angan. Apa arti menghayal? Berharap sesuatu yang mustahil. Itu menghayal. Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu menghayal. Ya kalau kita lagi budak dulu nonton film silat, orang yang terbang-terbang pengenlah terbang pula. Hadir cecit, masang jurus, sampai bocok kelepak tak keluar jurus. Ngayal bae. Cak terbang jalan pucuk banyu. Oleh nonton film Bari Prima kan. Ngayal. Padahal enggak kati-kati bacaannya. Begitu dah cak berenang. Jadi berhayal pengen sukses tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Wa man zanna, dan barang siapa menyangka, menduga, mengira, meyakini, annahu, bahwasanya dia, bibazlil jahdi, dengan kesungguhannya. Lawan yang tadi kan tanpa sungguh-sungguh. Yang ini dengan sungguh-sungguh, rajin, semangat, giat. Yasilu, dia akan sampai kepada cita-citanya, hajatnya, keinginannya. Maka kata Sayyidina Ali, fahuwa mustaghnin, maka dia itu orang yang sombong. Mustaghnin itu orang yang tidak membutuhkan Allah. Orang yang tak butuh Allah itu namanya orang yang sombong. Tenang baik. Sampai itulah, masuk itulah, sukses itulah. Itu urusan dengan Tuhan. Oh, laga nian, pakam nian. Jadi dua-duanya salah ya. Menang lah jadi kayak sakit. Doa tidak. Jadi yang pertama itu penyungkan. Salah, penyungkan. Yang kedua ini terlalu rajin sehingga lupa dengan Tuhan. Salah juga. Yang benar itu usaha, wajib tetap kembalikan hasilnya kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi tawakal itu namanya kan. Ikhtiar dan tawakal. Itu yang benar. Jangan ikhtiar tak ganti,
berharap sukses, itu penyungkahan. Atau rajin berupaya tapi lupa berdoa, itu sombong. Ya kan? Jangan dua-duanya. Salah kan itu kata Sayyidina Ali. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala. Berkata Al-Hasan. Al-Hasan yang maksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau ketemu kalimat Al-Hasan dalam kitab-kitab akhlak atau buku-buku tasawuf itu rata-rata Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Talabul jannati bila amalin zanbun minad dunubi." Berharap surga. Talabul jannah. Mencari surga. Nak masuk surga. Bila amal, tanpa amal. Nak masuk surga, sembahyang tidak. Ya, ibadat tidak, tapi maksiat terus. Itu yang dimaksud beliau. Pengen masuk surga tanpa amal. Zanbun minaz zunub. Itu salah satu dosa. Di antara banyak dosa. Jadi dosa besar. Nak masuk surga tapi sungkan beramal. Itu dosa. Ibarat pengen begaji, begawi tidak. Dapat tak gaji kira-kira? Pengen dapat duit, walaupun betang parahnya banyak, tapi tidak mantap. Pengen ngopi mau tidak? Iya. Walaupun air hangat ada, man tak dibuat tak jadi. Lah di depan rai, man tak diminum, tak pindah teh ini. Maka harus diseruput. Bismillah. Minum dulu itu teh, kopi ya. Ya kan semua harus ada action kan? Harus ada ikhtiar. Mindahkan dari cangkir ke mulut itu ikhtiar. Itu usaha. Ada cukup cuma niat baik. Diawasi bete, tak pindah dia ke mulut. Ikhtiar kan itu? Ini berdosa. Nak masuk surga, makan nak lemak, tidur nak nyenyak, bini nak belaka, rumah nak besar. Nak banyak ulah bini. Begawe tak galak. Mati nak masuk surga, mimpi. Apa tadi? Mutamannin ya, menghayal. Ini nasihat ini luar biasa. Wa qala, dan beliau pun berkata, ini balik ke Hasan Al-Basri juga masih. Alamatul haqiqati, tanda hakikat. Tanda hakikat. Jadi orang yang sudah sampai pada hakikat itu yang makmanun. Ahli hakikat. Ahli hakikat itu adalah orang yang kata beliau tarku mulahazatil amal. Tidak terlalu memperhatikan amal. Tarku itu meninggalkan atau tidak. Mulahazah itu memperhatikan amal. Artinya apa? Tidak memperhatikan amal. Yang penting dia beramal, nak diterima nak tidak terserah Allah. Ya? Tidak perlu susah, yang penting sembahyang. Urusan Tuhan nak terima nak tidak. Yang penting kerjakan secara maksimal, sepacaknya, seikhlasnya, sehusuknya. Walaupun kita tahu tak kehusuk ini sembahyang. Jadi tidak memperhatikan amal dalam pengertian dia tak peduli nak diterima nak tidak. Ya? Nak dikit nak banyak terserah. Nak orang nak muji, nak ngato terserah. Yang penting dia sudah beramal. Nak diterima nak tidak, yang penting dia sudah sampaikan. Ya, yang penting dia sudah berdakwah. Boleh naida, ya? Belajar. Nak boleh naida ilmu tetap belajar. Itu maksudnya. Tarku mulahazatil amal. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Beda kan? Ya. Bukan meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal berarti tak beramal sama sekali. Kalau nak masuk surga walaupun tak sembahyang, masuk surga itu lah. Ah, itu salah. Itu bukan hakikat. Jadi hakikat itu dia tetap beramal, bukan tidak beramal. Cuma urusan dia adalah hatinya, dia tidak perlu risau, tidak perlu susah. Nak terima dah tidak. Yang penting Allah, yang penting apa sudah beramal. Jadi hasilnya terserah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu, kayyis itu cerdas, pintar, jenius. Adalah siapa? Mandana, orang yang mampu mengendalikan, menundukkan nafsahu, nafsunya. Seluruh nafsu.
Nafsu makan. Ya mentang-mentang lemak Bu Hoji tak ninggal orang lagi. Itu ya. Ya, nafsu minum. Mentang-mentang hobi minum kan, semir rasa sekali minum. Sapi namanya. Nafsu tidur. Nafsu syahwat. Setiap yang belagak dan buat gemini kan. Kacau nih. Awak jahat. Awak jahat, buyan, penyungkan, buntu. Asal tidur belagak digoda kan nak jadi bini kan. Nafsu. Jadi orang yang pintar yang mampu mengendalikan nafsunya. Nafsu marah itu masuk. Ya, ya marah-marah, cuma jangan sampai kebelisan. Ya kan? Marah dengan laki, bini, anak, murid, ya kan? Siapapun. Marahnya ya normal baik, jangan sampai berlebihan. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut, beramal 5 untuk kehidupan, untuk sesuatu ba'dal maut setelah kematian. Berarti beramal untuk akhirat. Jadi ciri orang pintar itu beramal untuk akhirat, untuk masa depan. Siap? Ya. Kebek. Waalaikumsalam. Siap. Nah, itu orang pintar. Sebaliknya orang buyat, wal ahmak, orang yang dungu. Ahmak itu dungu. Buyen di situ kan? Ahmak. Ya, ahmak. Orang buyen, orang dungu, orang lolo. Manit taba'a hawahu, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani, dan berhayal dengan Allah, terhadap Allah. Wa tamanna, dan dia berhayal 'ala Allah, terhadap Allah Ta'ala al-amani, dengan suatu hayalan. Apa maksud berhayal nih? Pengen masuk surga tanpa amal, itu namanya berhayal. Kalau tidak mungkin. Kalau nak kenyang makan, nak sembuh berobat, nak pinter belajar, kan itu. Nak beranak bini. Bini dah. Iya kan? Orang berbini belum tentu beranak, enak. Apa lagi tuh? Itu kan konsekuensi kan, logis kan? Walaupun belum tentu juga beramal, belum tentu diterima, tapi kan masih mending beramal. Ya. Lanjut. Kita sampai bawah. Tengah-tengah ya. Ayuhal walad, wahai anakku. Kam min layalin, betapa banyak malam hari. Di malam hari. Kam itu berapa banyak, betapa banyak, min layalin, daripada malam-malam hari. Ahyaitaha, yang engkau sudah hidupkan. Maksudnya aku banyak menghidupkan malam, begadang. Malam-malam kau begadang. Apa gawe begadang? Bitikroril ilmi, mengulang-ulang ilmu. Ngulang-ulang pelajaran, ngapal, maca kitab, diskusi, mutola'ah, ya kan? Wa mutola'atil kutub, dan mutola'ah kitab. Mutola'ah itu mengkaji ulang, maca ulang. Nah, sudah kita pelajari petang ini, nah malam ini diulang, itu namanya mutola'ah. Ya, didiskusikan. Wa haramta ala nafsika an-naum, dan engkau telah mengharamkan atas dirimu untuk tidur. Oh, pakam ya, demi belajar tadi sampai mengharam ke tidur, arti tak setiduran malam itu demi belajar. Saking semangatnya belajar tadi ya. Nah, itu bisa bagus, bisa tak bagus. Balik ke niat. Apa niat? Ya. Bagus kan begadang malam-malam untuk belajar daripada begadang main golf. Begadang lain itu perolehan. Ini begadangnya belajar. Tapi bisa benar, bisa salah. Balik ke niat. La a'lamu makan al-ba'ithu fihi. Kata Imam Ghazali, aku tak tahu. La a'lam. Aku tak tahu
Maka al-ba'itsu fihi. Apa motivasinya? Bangun malam belajar dalu-dalu itu apa motivasi? Penyemangatnya apa? Karena Allah atau karena yang lain? Termasuk kita belajar hari ini, saya dan kawan-kawan, apa niat kita? Kalau niatnya salah, terus, nah, maka kita sama-sama meluruskan niat, semua kita. Kalau niatnya, nah ini niat yang salah. In kana naila 'aradid dunya, jika niatnya memperoleh kehormatan dunia. 'Aradid dunya, naila 'aradid dunya, memperoleh kehormatan dunia atau harta dunia. Kalau aku miluk PKU, ya pacak ceramah. Mana aku pacak ceramah, banyak ilmu, dapat duit. Dia ceramah depan bupati, menceramah depan bupati, wah pacak kaki diangkat jadi ketua MUI masa depan. Atau kaki pacak jadi imam al-amir, jadi khotib di al-amir misalnya. Niat. Kan itu niatnya berarti niatnya naila 'aradid dunya. Salah, neraka. Ya. Itu niat yang salah. Contoh kedua. Contoh niat yang salah. Wajadba hutamiha. Dan niatnya demi memperoleh, jazbah itu mendapatkan atau memperoleh hutamiha. Hutamiha itu rongsokan dunia. Rongsokan dunia. Hutam tuh rongsokan atau remahan-remahan. Kalau kita buka kamus maknanya remahan-remahan. Remahan dunia, rongsokan dunia. Apa maksudnya? Duit. Duit itu rongsokan dunia itu. Bagi ulama sufi, lihat apapun duit. Kita berjari siang malam, kan? Niatnya dapat duit, niatnya dapat materi. Nah, itu salah. Yang ketiga, niat yang salah juga nih. Wa tahsili manasibiha, memperoleh jabatan. Tahsil manasib itu dapat jabatan, naik pangkat jabatan. Ada pejabat kadang-kadang makso ke diri, nunjukkan bacanya tadi, padahal ada baca. Makso nak jadi khotib, makso nak jadi imam, ada macam-macam, sumur. Boleh nak minta alam dengan bosnya tadi, serahkan ke yang ahlinya masing-masing. Kecuali memang baca, jadi masalah. Dan jangan nunjuk. Ini nunjuk, ngusul. Kalau orang minta ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang ngusul ke aku be, itu jangan. Pantangan bagi ahli ilmu. Bahkan kalau orang nyuruh kita sekali dua kali, kaki dulu, tolak dulu. Ya, jangan keladasan. Ketika kita dipercaya, ketika orang memang tidak kati lagi, baru. Lebih salah lagi kalau kita yang nunjuk, aku be. Itu bukan adab ahli ilmu. Ya, cak kehebatan, tidak boleh. Pantangan. Maka dulu ketika saya masih di Palembang, ada yang minta masuk ke jadwal khotib. Tak aku masuk kan? Karena berarti tidak punya adab ilmu. Ninggalin kartu nama. Saya dulu lama ngurus masjid di Palembang. Ninggalin kartu nama, minta masuk ke jadwal. Tak aku masuk. Ya, biarlah orang yang percaya sama kita. Biarlah orang yang nunjuk. Jangan kita yang minta. Pantangan itu. Jangan dulu. Lanjut. Wal mubahat alal akron. Nah, ini niat yang keempat dan masuk salah juga. Wal mubahat alal akron, dan berbangga di hadapan teman-teman. Wal amsal, dan orang yang semisal. Ya, riak. Sombong, bangga, ngancak, ya kan? Tak katakan hebat, tak katakan belagak. Niatnya itu salah.
Maka kata Imam Ghazali, fawailul laka thumma wailul laka, maka celaka bagimu kemudian celaka bagimu. Jadi celakanya 2 kali. Balak 12. Celaka dunia akhirat. Kalau niatnya 4 macam tadi. Dunia berma ada. Dunia akhirat. 2 kali celaka. Nah, itu yang salah. Nah, ini niat yang benar. Niat ini harus ada yang berikutnya. Wa in kana qasduka fihi. Dan jika adalah qasduka itu niatmu, tujuanmu, fihi padanya ini belajar sampai dadu, begadang, ngapal tadi ya. Nah, ini niatnya benar. Satu, niat yang benar itu adalah ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi. Jadi niat belajarnya, niat ngapal Quran, niat ngapal hadis, ya kan? Niatnya miluk zikir, miluk majelis, ya, tahajud, itu niatnya menghidupkan sunnah Nabi, syariat Nabi. Nah, itu yang benar. Belajar ini kan syariat Nabi. Nah, saya sering ngomong di pesantren. Ya. Oke, kalau tidak belajar tuh kadang-kadang ke santri itu kan ada yang malas, penyungkan, baru-baran belajar. Maka 4 dosa. 1 berdosa dengan Tuhan, karena belajar perintah Allah. Yang kedua berdosa dengan Nabi, karena Nabi nyuruh belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang ketiga, kamu belajar di pesantren ini karena orang tua nyuruh. Minimal orang tua merestui, dibiayai orang tua. Maka kalau tak belajar sungguh-sungguh, dosa dengan orang tua. Yang ketiga, dosa dengan guru. Ya kan? Pasti guru kesal ada murid tak masuk. Buat hati guru marah, ya, belajar panggil-panggilan, ubar-ubaran, nah, maka 4 dosa orang tak belajar. Pesantren sini saya sampaikan, kan main-main, serius. Niat kedua yang benar adalah watahdibi akhlakika, mendidik akhlak, akhlak. Wa kasran nafsi al-ammarati bis-su', mengendalikan nafsu ammarah, mengendalikan nafsu, ya, kasrun nafsu itu mengendalikan nafsu yang selalu menyuruh kejahatan. Al-ammarah bis-su', yang selalu nyuruh bis-su', gawe jahat, gawe tidak benar. Nafsu turut-turut gawe tidak benar tu lah dia. Nah, kalau itu niatnya, niat hidupkan sunnah Nabi, niat mendidik akhlak, niat mengendalikan nafsu, fatubalaka thumma tubalaka, maka beruntunglah kamu dan kemudian beruntunglah kamu. Jadi beruntung dunia akhirat. Kalau niat itu kita belajar 3 tadi. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, sungguh benar ungkapan orang yang berkata dalam syair berikut ini. Man qala syi'ran, syi'ran itu dalam bentuk syair. Sahrul uyun li ghairi wajhika dha'i'un, bergadangnya mata. Sahrul uyun itu begadang, berjaganya mata di malam hari, begadang di malam hari mata gitu. Li ghairi wajhi, bukan karena Allah. Li ghairi wajhi itu bukan karena Allah, tidak lillahi ta'ala, begadang. Begadang lah ya. Dha'i'u, sia-sia. Jadi begadang yang tidak karena Allah itu dha'i', sia-sia. Wa buka'uhunna, dan menangisnya mata. Li ghairi faqdik, karena selain Allah. Nangis bukan karena Allah. Batilu, berarti tangisnya palsu. Nangis bukan karena Allah, itu berarti tangisnya palsu. Nangis mana? Nangis kalau bujang tuh putus cinta. Nah, itu tangisan palsu. Kalau nak nangis tuh kan nangis karena apa? Nangis tak semayang, nangis tak pacak belajar, sedih kan tak pacak belajar, nangis tak belum pacak haji, pengennya nak umroh, nangis karena itu. Nah, itu bener. Ini nangis putus cinta, nangis buntu.
Nangis banyak utang, salah deh, banyak utang. Hidup penuh gaya kan. Hidup tuh jangan nuruti kendak. Belanja tuh sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Sesuai keinginan banyak anu tadi. Banyak kredit. Asa wong nagih gimang-gimang. Saru kan? Nah, nangis yang itu enggak benar. Itu batil, palsu nanti. Sekot lagi. Ayyuhal walad, wahai anakku, ish ma syi'ta. Hiduplah semaumu, sesukamu, sekehendakmu. Ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, sesukamu, sekehendakmu, terserah. Bahasa kita nak melintang, nak mujur, lajulah. Fa innaka mayitun, tapi ingat, kamu pasti mati. Fa innaka mayitun, kamu pasti mati. Kalau mati selesai dah urusan. Oh, tambah panjang. Mati itu bukan habis, panjang urusan. Ya, kalau tak benar dapat siksa di kubur. Wa ahbib masyita, cintailah sesuatu sesukamu. Wa ahbib, cintailah, sayangilah, senangilah sesuatu, syi'ta, sesukamu, sekehendakmu. Fa innaka mufariqu, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Berarti cinta makhluk itu sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Jadi kalau berlebihan, itu pas berpisahnya sedih dia. Tapi kalau sedang-sedang saja biasa lah. Mati ini. Ya sedih, cuma ya tidak perlu sampai nak bunuh diri kan. Wajar. Yang namanya hidup pasti mati. Pertemuan pasti ada perpisahan. Itu ya, Ram ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah semaumu, sesukamu. Berbuatlah sesukamu. Wa'mal ma syi'ta. Nak maling lajulah, muntahan. Ya kan? Nak zina, nak mabuk, narkoba lajulah. Cuma ingat, fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya engkau akan dapat balasan. Balasan itu tergantung amal. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau baik balasannya. Kita senyum, wong senyum. Mentubuh merengut. Orang merengut boleh. Ya kan? Nah, jadi sesuai amal masing-masing. Nah, oke, atas itu bahasan kita hari ini. Alhamdulillah. Cukupkan, semoga berkah, ilmunya manfaat, dunia akhirat dan bisa diamalkan. Amin. Amin. Cukup. Alhamdulillah.